Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muka-muka bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dan isya rahimakumullah. Yo nenek mama jadi pandai untuk kanjuang saduki tonan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kita dalam rangka menuntut ilmu Allah mudahkan jalan kasaruku insyaallah. Alhamdulillah jamaah lay panuh soalnya dindiang masaji baisi. Alhamdulillah hebat jo masaji awak dah ada tonggaknya. Saking banyaknya jamaah sampai ke pintu, baisi pintu. Kan lain tidak melarikan diri. Kalau ambo cali tema dan di agian di panitia bahwa dengan jadikan tahun baru Islam 1446 Hijriah sebagai momen menguatkan kembali persaudaraan antara kita. Menguatkan kembali sabananya lah kue siap tulamah. Adik kuen balik ya. Insyaallah sabananya ikokan kato-kato lah kue persaudaraan kita. Kita yakin panitia maagiah moto maagih semacam bukan judul sebenarnya. Iko terinspirasi tema ini dengan persaudaraan karena dipersaudarakan. Persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Kalau cerita tentang hijrah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, kemenangan kota Mekah. Secara makani hijrah secara tempat dari Makkah ke Madinah tidak ada lagi. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang namanya jihad tetap ada, perjuangan tetap ada, niat selalu berbuat baik itu tetap ada. Melakukan kebaikan-kebaikan tetap ada. Itulah hijrah kita. Bahkan Umar bin Khattab dia memaknai hijrah itu adalah menjauhi segala apa yang dilarang, dicegah oleh Allah. Menjauhi berarti dia berusaha keras melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma buktinya? Salah satunya adalah memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Ambo salut tacangang ambo takjub mencali masaji Baitur Rahman Payugasyuang.
ambolah lamo kapai basyang sabadanyo. Ado Bu Nada Hayati mana Nada Hayati tu. Ado siko. Mando, aledo. Tu beliau po. Acok makan ambo di pai basyang sabadanyo. Cuma lamo dah kamari. Ado ju datua Ustadz Ike Beni Anwar. Ustadz tuh beliau. Kok kawan ambo di Mahad Islami. Ya. Alhamdulillah beliau menelpon ambo. Kemudian ayahanda menginformasikan bahwa salah seorang dari pengurus adalah beliau orang tua kita, Jo mantan wali kota Payakumbuh, Bapak Yusrijal yang sekarang ada di Jakarta. Itu adalah pengurus dari Masjid Baitur Rahman. Bait rumah Rahman penuh kasih sayang. Rancak nama masaji. Rancak. Terakhir ambo kamari katiko mandiang almarhum Pak NG. Ya, Pak Enggi. Yang rumahnya ialah Pesiko ya, dake dari Siko. Ada keluarganya. Ada ya, alhamdulillah. Adonan di Padang, adonan di Duri, kalau di mana kau salah. Ya. Dan ambo minta tolong ke puskesmas, ke rumah sakit ketika itu untuk mantan beliau. Almarhum Bapak Pak Inggi tadi. Jadi rencana kabar ube ke Padang singgah. Jadi biloko lah 3 kali singgah. Ini kisah nyata. Dak tahu kalau mandiang almarhum itu asli Payu Basuang. Berarti tampe awak mah kecewa. Lah raso badung sana ambo jurang Payu Basuang. Jadi katiko KP Barube ke rumah sakit Semen Padang kalau nggak salah. Semen Padang Hospital kalau salah. Maka keluarga beliau itu singgah dulu di Masjid Jami' Nurul Huda. Yang tiada lain tidak bukan saya diamanahkan menjadi ketua masjid di Masjid Jami' Nurul Huda. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah singgah, masjid ini dibuka 24 jam. Jadi tidak ada dikunci, tidak ada digembok 24 jam. Kotak impak diletakkan di luar. Meskipun ketika itu adonan mengatakan bahayu kalau dibuka 24 jam. Beko celengan kotak impak di Kupak Maliang Pak Ustad. Itu kecek jamaah dan pengurus nan lamo. Kecambo dasar maling tu pancilo, dasar pancilo tu yu maliang dasarnya. Jadi dicoba sajalah 24 jam. Disediakan sampai istirahat, disediakan meja, disediakan kursi, sampai santai-santai, mota yang islami atau mungkin membicarakan sesuatu yang positif untuk kemajuan. Kemudian juga disediakan alhamdulillah sekarang ada 4 galon dan juga ada dispenser. Disediakan air mineral, disediakan teh gratis, air gratis, kopi gratis, teh talua gratis, tehnya talua bau masing-masing, termasuk dari Payu Basung bau talua. Buek lah teh talua situ. Nah, jadi buek surang, cuci surang, lataan surang, bebas, ya bebas. Itulah Mas Haji. Kemudian tahap pertama adalah hijrah sebenarnya kan, hijrah. Pindah dari WC kumuah menjadi WC berasiah. Hijrah pindah dari tampe udu nan ndak representatif menjadi representatif. Hijrah pindah dari kumuah menjadi berasiah. Ya. Dari ndak indah menjadi indah.
Itu adalah obsesi keinginan kami ketika Ambo diamanahkan menjadi pengurus, menjadi ketua ketika itu. Meskipun ketika itu tidak percaya bisa membangun, membuat sampai wudhu, kamar mandi, ada showernya, kemudian ya kata orang katanya semi hotel meskipun sebenarnya jauh daripada itu. Tapi kami mencoba bagaimana nyaman jamaah yang datang. Sebelumnya Pak horor, sebelumnya kumuah, sebelumnya orang dak namuah singgah. Alhamdulillah kini 24 jam dak pernah kosong meskipun putui jalan kini. Ada setiap malam yang nginap dibebaskan, mandi bebas, minum bebas, lalo bebas, sado bebas. Bahkan ndak taetong lain tabarakali orang gilo singgah ke masa jiwa kok. Bayangkan. Jadi ketika itu bulan puasa singgahlah orang gilo siap isya. Ya, siap maghrib. Ya, siap babuko kami. Kemudian ditanya di kawan dari Mawa jaweknya dari Indonesia. Siap wawak siawak jaweknya. Ambo kemenakan Megawati. Jadi kiranya kemenakan Presiden Megawati sampai ke Masjid Jami'ul Huda. Nah, akhirnya lama kelamaan, tahu berarti lokane kuah. Tetap kami servis, kami agih minum, kami agih makan. Kemudian ketika dia meninggalkan lokasi Masjid Jami'ul Huda, kami bekali dengan makanan secukupnya. Begitulah servis dan pelayanan kami meskipunnya orang tukane gilo. Keciambo bisuaknya adu pengajian. Lei orang gilo se namuah singgah ka masaji ka surau. Paham dak engkau bapak-bapak? Orang gilo se lei namuah singgah. Namuah nomuah kalau si kau ndak. Lei nomuah singgah ka surau ka masaji. Masa orang yang siye, yang normal dan namuah. Ganggu Bapak, alhamdulillah suka duka dan itu kami rasakan. Kami ingin hijrah daripada yang tidak baik menjadi baik dan itulah pelayanan. Salamoko dikunci masaji, siap sholat dikunci masaji, kemudian gerbangnya digembok. Kini mulai dari masaji tidak dikunci, kemudian paganya lah ditanggan, dikupak, diambil kunci gemboknya, jo paganya ndak ada. Tak buka saja begitu. Alhamdulillah. Ketika keraguan orang banyak, beko Pak Ustad dikupak maling, dicilok maling, piti masaji. Alhamdulillah bukannya kurang dan dicilok di maling, malah bertambah isinya. Kami tidak ada minta-minta. Kan ada nan masaji kau minta-minta. Mohon maaf, jangan tersinggung kau ada lo nama rasu Nah itu. Ada di tengah labuh malah memintanya. Kan tidak ada di tapi labuh biasanya. Di tengah labuh meminta-minta kamu sapir atau orang perjalanan. Bertahun-tahun. Tapi giliran musafir singgah ingin buang air ketek saja tidak bisa. Padahal minta-minta kamu musafir tidak dilayani. Kita ingin mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman yang megah luar biasa, ya bertahaplah. Tidak mungkin, tidak perlu sama, tetapi mungkin ada brandingnya, ya ada brandingnya. Misalnya, kalau mungkin ada kajian, ada wirid sebulan sekali, jadi sebulan 2 kali. Kalau ada kajian, ada wirid misalnya, sebulan 2 kali, hijrah pindah menjadi seminggu sekali. Kalau perlu banyak kegiatan masjid. Rugi dan mubazir masjid, bangunannya rancak, biayanya mahal, cuman untuk sholat saja, untuk sembahyang saja. Itu pun sasap kurang. Ibu mubazir jadi bangunan. Bapak Ibu rahimakumullah, masalah hijrah, masalah persaudaraan, insya Allah momen hijrah ini bisa
ada persaudaraan ini semakin dake awak. Contoh dado nanti sawanta orang batangka bacaka di masjid cubolah. Manan banyak orang batangka bacaka di masjid atau di pasar. Oh berarti dado manjawe di pasar, dado batangka bacaka di masjid indah. Luar biasa. Hebat Bayi Basong. Alhamdulillah. Nah, itu. Bapak Ibu rahimakumullah dan semua yang hadir termasuk anak-anak kami luar biasa. Ya, biarlah jangan sekali-kali di berangan anak pandai-pandai sajalah menegur. Pandai-pandai sajalah kita itu memberikan pengertian kepada anak-anak. Ambo ibu terkadang nasib anak-anak. Kalau di warnet, di warung internet, mungkin di tempat lain, ketika anak tibo, anak datang, disambut ramah. Silakan nak, masuk nak. Apa itu? Tibo di masjid. Tiok sabanta di hari di urang masjid atau di pengurus masjid. Kalau di Payu Basuang kan tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi ada di suatu masjid, anak tu sumange, kironya ndak anak saja dan sumange, bersemayang, sholat. Apa-apa ibu-ibu baitu pulau. Kironya nan sumange kau setahun sekali. Baik sholat isya, siap tu sambung sholat tarawih. Oh sumange. Kironya meboh anak-anak di belakang. Tapi suga apa-apa. Tagak sekali apa tadi. Kece apa. Mai boleh kalian. Leitan tu di kalian. Aden setahun sekali semayang ke masjid. Paham tak Bapak Ibu tu? Setahun sekali sembahyang sholat ke masjid. Itu pun bukan sholat dan 5 waktu. Sholat sunat, tarawih. Coba bayangkan. Akan berang anak-anak. Jadi anak-anak dah batah jadinya takut nyopi ke masjid. Kan hari kan berang tu sabanta. Alhamdulillah di Baitur Rahman Bayi Basuang leida ado dan saruman tadi. Begitu pula anak-anaknya elok-elok baik-baik itu contoh ya Allah alhamdulillah. Dan elok-elok anak siko ya nak berarti ayah bundanya lebih elok. Jadi kisahnya persaudaraan itu bisa dilihat nanti sebagai dasar surah Al-Hasyr. Surah yang ke-59 ayat yang ke-9. Di mana orang-orang muhajirin dari kata hajaro yuhajiru, ya muhajaratan, muhajirun, muhajarun, hajir. Nah, kalau belajar qawaid, tuh Ustadz Ike Beni itu, tuh belajar dulu. Talai tekanan tanda gini. Ya, artinya apa? Pindah, ya pindah. Jadi dari kata hajaro, yuhajiru, muhajir. Kalau jamak muzakkar salimnya muhajirun, muhajirin ditambah waw dan nun atau iya dan nun fi akhiri di akhirnya. Maka muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah. Jangan dianggap dan jangan disangka orang-orang yang berhijrah itu dalam suka, dalam kesenangan, ya, dalam kebahagiaan. Bahkan secara finansial banyak yang pas-pasan mereka hijrah itu. Pas-pasan. Abu Bakar itu membawa harta 6.000 dinar. Padahal dia memiliki harta ya puluhan ribu dinar. Tapi yang dibawa 6.000 dinar. Begitu juga Umar bin Khattab. Apalagi ada Suhaib namanya. Sempat dilecehkan, sempat dicerca, dimaki, diperolok-olok, dihina. Kenapa? Dia meninggalkan harta yang banyak. Tetap saja dia pergi untuk ikut Rasulullah berhijrah. Hebatnya berita itu sampai ke Madinah. Di sanalah mereka menyambut kedatangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Apa kata mereka? Kita bantu orang-orang yang berhijrah. Kita sambut mereka. Kita berikan posisi.
Mudah-mudahan persaudaraan kita dan pertemanan kita, kemudian uhwah kita semakin banyak, teman kita banyak, sahabat kita banyak, uhwah kita dan persaudaraan juga begitu. Begitulah mereka orang-orang Madinah menyambut orang-orang muhajirin. Maka terkenalah karena membantu, memfasilitasi dan juga adanya persaudaraan, disebutlah mereka dengan Ansor. Dari kata nasoro yansurun nasron wa mansoran, bahwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansorun min sarun, sulasi mujarad. Ada yang mengatakan bab 1 ya, filun sulasiyun iza yujarradu ababu situn kama satu serodu. Orang pesantren, ambo udah tamatan pesantren, hanya pernah maja di Mahad Islami Kotono Nampe tahun 93 sampai 97. Siap tu pindah ke Padang Panjang. Jadi orang Sumanda, orang Padang Panjang. Padahal dulu kadape orang Payakumbu dak jadi. Tapi tetap Bayu Basuang itu menjadi tampe ya sehingga ambo juga. Termasuk terakhir yang Ma Inji tadi, ya Allah, beliau itu mau ke rumah sakit. Yang udah abang, anak, minantu pergi minum kopi, padahal kopi disediakan sebenarnya. Ampe kalapau, namanya ampera seling gelas. Tibo ambo udah tahu kalau ada keluarga dari Bayu Basuang. Jadi ambo singgah kakade nasi kampera tadi. Pak Ustadz katanya. Pak Ustadz, iya. Kiranya minta izin si kopi tadi alun jadi diminum takana ba ayah ba maingi tadi. Pak Iji tadi. Akhirnya dikajan ke halaman Masjid Jamilul Huda. Ya. Kemudian di soraan ambo di seberang Masaji. Pak Ustadz, rumah sakit nandake di mana siko? Nandake ayo Yarsi ke Ciambo. Kalau rumah sakit umum jauh kayar sisa jolah. Kate beko di Simpang Padang taruh kate belok sebelah kida maka akan ada itu rumah sakit. Akhirnya si mobil tadi mulai berjalan sampai di Tapi Labuah. Atret balik turunlah anak dan minantu dari almarhum. Pak Ustadz, sabanta Pak Ustadz minta tolong kami masih ada orang tua kami sih. Akhirnya ambo pay, kemudian masuk ke dalam motor, ambo cek dak ada mainji tadi. Akhirnya kesimpulan ya tentu dengan jocaro ambo lah menyampaikan bla 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 bla, hanya menerima dak jadi ke rumah sakit nan di Padang. Akhirnya sampai di Masjid Jami'ul Huda. Kemudian kita bincang-bincang, diskusi, banan karanca ke rumah sakit atau ke Bayu Basuang sajolah. Gitu. Akhirnya rencana mau dibawa pakai mobil yang dimana mereka bawa. Sarancanya ayo pakai ambulan ke Ciambo. Biarlah Pak Ustadz joto awak saja. Lah dicoba kiranya tidak bisa. Kasudahnya, iya napanya ambulan Pak Ustadz. Langsung kita telepon. Tidak cukup kurang dari 5 menit ambulan itu tiba. Langsung dibawa kamari. Siap itu baru ambo ka Bayu Basuang. Itulah terakhir ambo. Dan alhamdulillah persaudaraan sampai sekarang nyambung gitu. Meskipun tadi cameh ambo. Jambara kira-kira tiba di masjid ya, sehingga dah menelpon-nelpon dah diangke karena ambo konsentrasi pokoknya sampai awak kalau dapat pas azan maghrib, kalau enggak sebelum azan maghrib, jadi pas baranti ambo rem, iya Pak Bu, pas baranti ambo rem. Soalnya kalau pas berhenti ambo gas balik itu udah jadi ambo kami. Alhamdulillah qadarullah dengan izin Allah sampai ke
karena hujan labe dari Bukit Tinggi sampai Payakumbuh, tiba di Siko, tidak ada hujan sama sekali. Tapi pas kasembayang sholat maghrib hujan. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah jadikan hujan ini adalah hujan yang memberikan keberkahan dan rahmat. Itulah cerita sampai di sini. Kita kembali lagi. Ada persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Bahkan Rasulullah SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor, dan alhamdulillah. Bahkan ada ketika sampai muhajirin di Madinah, apa yang dilakukan? Ada sahabat yang punya harta, sementara muhajirin dia kurang hartanya, maka disuplai, disubsidi. Bahkan ada salah seorang sahabat menyediakan fasilitas tempat tinggal. Ada salah seorang sahabat yang istrinya punya 2. Kemudian apa kata sahabat Ansor kepada muhajirin? Saya punya istri 2. Pilihlah oleh kamu mana suka. Leado di Payu Basuang. Leado. Le Indah. Ya. Orang rumahnya 2 orang. Kemudian di agian kakawannya leado. Dado ya. Kalau perlu tambuh cia lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah persaudaraan. Insya Allah jo caro awak menjadi jamaah tetap, jo caro awak sebagai pengurus Masjid Baitur Rahman, itu adalah sarana untuk ukhuwah, sarana untuk persaudaraan. Memang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada, tapi ingat, hijrah secara maknawi, hijrah secara makna yang lain tetap ada. Dulu maksiat, sekarang taat. Dulu pendusta, sekarang jujur. Dulu gadang kapwa, kini indah. Nah gitu kan. Dulu gadang Sarawak, kini kete Sarawak. Jadi ada karya positif. Dulu tidak mau memakmurkan masjid, maka sekarang memakmurkan masjid. Nanti Pak dibaca surah yang ke-9. Surah ke-9 ayat yang ke-24. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, tolong Muhammad sampaikan kepada mereka, kul ingkana abaukum, dan selanjutnya katakan Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika istri-istrimu, jika saudara-saudaramu, jika keluarga-keluargamu, jika bisnis perniagaan dan perdagangan yang takut kerugiannya, kemudian juga perniagaan-perniagaan yang kamu usahakan terus-menerus, tempat-tempat tinggal yang kamu cintai lebih, yang kamu tinggali dan kamu berdiam di sana di rumah tadi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul serta jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri, tunggulah saat Allah mendatangkan perintahnya. Apa yang dimaksud Allah mendatangkan perintah? Yang dimaksud tunggulah azab itu akan turun, tunggulah bencana itu akan turun. Kenapa? Rumah tempat tinggal lebih ia cintai. Bapiki-piki untuk infak ke masjid, bapiki-piki 5.000, gadang mana rancalah 2.000. Sementara kalau untuk membeli televisi, televisi yang sampai balai inci, 25 inci, sekian mahalnya. Lah, oto bara, piring bara, galeh bara, membuat WC bara. Itu rumah pribadi. Bahkan ada orang yang sengaja membeli spring bed, sofa nan taba. Kalau perlu tabanam. Sehingga ketika hayya 'alas shalah, semakin lama lalu bakar ruah. Dia taba sofanya. Itu Pak, di situ Pak, di Siko Dado, di Sinan, atau di Manado, di Manado, atau di mana-mana ado. Nah kita mau hijrah, memakmurkan masjid. Tanda orang beriman, memakmurkan masjid. Orang yang akan mendapatkan hidayah, memakmurkan masjid.
surah yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'murullah, innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, kemudian mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, takut hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi orang nan dapat hidayah ke orang nan acok ke surau, acok ke masaji. Dan dia ikut serta. Mungkin ada nan karpetnya, mungkin ada yang sound systemnya, mungkin ada nan tenaganya, mungkin ada yang membersihkannya, mungkin ada nan kasirnya, krekelnya, kaconya. Pokoknya sado, laki di siko. Insya Allah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Yang tak kalah penting adalah orang yang mendirikan sholat di dalamnya dan mengadakan kegiatan-kegiatan. Mau hijrah jauh dari masjid, hijrah menjadi dekat ke masjid. Rasulullah pernah menyampaikan begini, iza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat ada orang yang membiasakan diri ke masjid, pastikan dia adalah orang yang beriman. Jadi indikator tanda orang beriman adalah ke masjid dan membiasakan diri ke masjid. Kalau bukan iman tidak sampai kamari Pak Bu. Gimana? Tidak sampai. Dake rumah awak ke surau ke masaji. Dake sampai awak ke surau ke masaji. Kalau tidak beriman, tidak sampai ke masaji. Banyak palu. Salah satunya keutamaan orang yang ke masjid itu, apalagi intizar sholah ba'da sholah, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, berdiam dia di masjid, maka ketika itu pula para malaikat mengitarinya, mengelilinginya, dan mendoakan orang yang ada di masjid. Salah satu doa yang terkenal dalam hadis yang sahih, Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi cek kane doa di malaikat. Ya, mulai dari siko sampai dikelilingi didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosa kesalahannya, ya Allah rahmati dia itu. Itulah doa malaikat. Kan ingin kita didoakan malaikat, ya? Yakin tidak doa malaikat itu terkabul? Yakin. Banyak dosa ada malaikat. Malaikat tidak punya dosa saromanawa. Tidak punya kesalahan saromanawa. Tidak karengkang saromanawa. Tidak banyak ulah saromanawa. Tidak awak disiko doh. Awak nan disinan tuh. Didoakannya. Ustaz. Itu kan doa sholat jenazah Ustaz. Memangnya itu doa malaikat untuk kami. Allahumma gfir lahu warhamu. Itu kan Allahumma gfir lahu warhamu. Kalau dilanjutkan tentu iyo doa. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu'ahu wa'akrim nuzulahu wa'asimadawlah. Itu doa sholat mayat itu, jenazah. Inna Allahumma gfir lahu warhamu. Bahkan di dalam hadis qudsi, aku akan banggakan kalian di hadapan para malaikat. Itu kata Allah. Siapa yang mengerjakan sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia mengerjakan sholat separuh malam. Ada orang payu basuang nan sholat dari maghrib sehingga jam 2 malam dah berhenti. Leado. Ibu-ibu leado. Leado ibu-ibu kok. Ada ndak ibu-ibu yang sholat dah berhenti dari maghrib sehingga jam 2 malam leado? Indah. Oh, samo jambu ndak loh. Ampe rokaat nan kita karajokan sholat fardu, sholat wajib Isya dikerjakan karena Allah, maka kata Rasulullah seakan-akan ia mengerjakan separuh malam. Berarti nilai pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh apalagi? Man sholat subha fi jama'atin Faka'anna ma sholal lail kullah. Sianan mengerajokan sholat subuh berjamaah, maka ia seakan-akan mengerjakan sholat
sepanjang malam dan sepenuh malam. Begitulah pahala sholat subuh ini. Di sebagian ada panggilan azannya, ada yang ditambah as-sholatu khairum minan naum. Ada yang azannya azan awal, itu hadisnya ada. Ya, sekira-kira 40 menit lagi atau setengah jam lagi, maka dia azan awal. Kemudian pakai as-sholatu khairum minan naum. Ada juga yang keterangannya adalah pas sholat subuh. Kemudian ada as-sholatu khairum minan naum. Mudah-mudahan kita paham dan mengerti makna daripada lafaz as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan ditukar-tukar. Mentang-mentang di RCTI ada sinetron dunia terbalik. Ini dibalik-balikin oleh kita. As-salatu khairum minan naum menjadi an-naumu khairum minas salat. Lalu itu lebih baik daripada salat. Kasudahannya dan namuh kasurau dan namuh kamar saji. Salat itu lebih baik. Bahkan pahalanya itu sama dengan salat sepanjang malam dan sepenuh malam. Kemudian nilai uhwah, nilai persaudaraan. Kalaulah kita hijrah dari tidak ke masjid menjadi ke masjid, maka akan banyak pertemanan, banyak kawan. Contoh, ini salah satu manfaatnya. Kalau orang tuh rajin ke surau ke masjid, sholat. Siapa tuh udah nampak. Ditanya dia wak. Kama si fulan, kama si anu udah nampak. Itu ditanya. Ya. Oh inyo sakit. Ditengoklah, dijenguklah oleh kita. Kan ada manfaatnya. Karena tidak nampak, biasa nampak. Kama si fulan tuh. Si fulan tuh baru saja awak dapat berita, inyolah dulu inyo meninggal. Tok haji orang. Bapak tuh si fulan itu rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid. Jadi dapat perhatian, punya nilai plus, nilai lebih. Bahkan doanya yang terbaik dipastikan. Kalau sama-sama kita ada uhwah, kita sama-sama rajin ke masjid, maka akan ada doa-doa yang mengalir. Doanya adalah doa terbaik bagi yang bersangkutan. Misalnya kalau dia sudah mendahului, dia sudah meninggal dunia. Apa tuh dia kehilangan awak? Apa tuh rajin bana mah kalah lu awak daripada ibadahnya daripada awak. Ini rajin bana. Bahkan sampai tahu di mana posisi apa tuh. Kalau sholat di manyo taga, di manyo tahu apa-apa. Dan ibu-ibu nan adu di masjid itu. Dia saking hafalnya, rajinnya apa tuh. Oh apa tuh, biasanya apa tuh kalau mendengarkan wil, tuh dake pintu keluar. Jangan takut ya. Jangan takut nan di pintu keluar. Saking tahunya, oh apa tuh nan biasanya di tonggak tuh. Oh apa tuh biasanya dake ibu-ibu. Oh apa tuh dake mimbar. Tahu jadinya. Lebih banyak manfaatnya. Makanya akan terjadi hubungan baik. Akan menjadi uhwah Islamiyah. Ya uhwah Islamiyah. Karena hijrah dari selama ini jarang beruhwah. Jarang ada persaudaraan. Pertemanan akhirnya jadi ada. Dari mana? Dari sholat berjamaah. Rajin ke surau ke masjid. Itu alhamdulillah. Dan di sana akan ada sharing, tukar pikiran, diskusi, mungkin saling memberi, nanti juga ada saling memberikan dakwah, tausiah, nasihat. Wajar orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sukses kata Rasulullah, hanya dengan 3 saja menjadi sukses. Siapakah? Salah satunya adalah siapa? Nah itu. Orang yang dikatakan sukses, hidupnya berkah, menjadi baik, tu'ti man haramak. Engkau memberi kepada orang yang mengharamkan.
Apa kasusnya? Orang tu ceke, jangan dibalik di awak. Kalau inyo ceke, awak agiah inyo. Atau model itu caranya, itu berakhlak. Kalau tiba di ibu-ibu bah tu bu. Tetangga ko ceke bana. Ketika nyo meminta, dia agih hendak. Kalau dapat agiah. Ceke. Kalau di siko ceke. Oh ceke. Kalau sampili, oh samo. Jaguang, kajai, samo ya. Nah, coba hijrah dari pelit menjadi pemurah. Dari ceke, awak dermawan. Yang kedua, takfu man zolamat. Engkau maafkan orang yang menyakiti. Memang berat sebenarnya. Kawan menyakiti, tetangga menyakiti, orang lain menyakiti. Jangan dibalik. Meskipun kalau dibalas seumpama, jaza'u sayya misluha, tidak dosa. Tapi memaafkan jauh lebih baik dan mulia. Maka maafkanlah orang yang menyakiti. Saya sering bertanya itu ke jamaah. Bapak ibu pernah enggak disakiti? Khususnya nih ibu-ibu. Oh masuk, lah masuk wakatu mah. Pernah enggak ibu disakiti? Oh pernah. Acok atau sering? Kira-kira kalau disakiti, sakit enggak? Sakit. Sakitnya di mana Pak? Sakitnya aku di sini. Tidak usah sakit hati, tidak usah iri dengki. Maafkan. Kemudian yang ketiga, watasilu man qata'at, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Itu akan menjadi baik. Salah satunya adalah bagaimana kita rajin ke masjid, hijrah dari malas menjadi rajin. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun dari Padang Panjang, kalau kesepakatan kita itu dari maghrib sampai isya, jangan dilanggar kesepakatan itu. Nah, jadi bilo-bilo sajalah kita bertamu, ada beko mungkin komunikasi dan ada kesempatan mungkin lebih lapang. Nan jaleh pertemuan kini lah alhamdulillah. Dan ambo yakin seyakin-yakinnya, bapak-bapak ibu-ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mudah jalan ke surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, salah satunya adalah menghadiri kajian, menghadiri wirid pengajian, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Rajin-rajin sajalah kita yang menempuh jalan tol bebas untuk ke surga dengan cara menuntut ilmu, maka mudah jalan ke surga. Tunggu Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang surga, ya Allah, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati. Itulah surga. Surga penuh dengan kenikmatan. Kok makan lawak, makan Jawa di Sarugo, dak akan buang air gadang, dak akan berak, dak akan sakit parui. Minum susu, minum madu, mengkonsumsi ini dan itu. Ya, kalau di hati dunia awak misalnya minum susu anlen, bapak-bapak ibu-ibu nan lah tuo, minum 2 galeh karai tio sabanta, di Sarugo ndak ada karai. Di hati dunia damam, di hati dunia kolesterol, di hati dunia asam urat, di hati dunia tensi, di hati dunia rangki-rangki, di hati dunia naik betis, di hati dunia sakit, demam. Di surga tidak pernah sakit-sakit. Sanang awak di hati dunia. Apa yang kita inginkan disadiokan, apa yang kita mintakan langsung dikasih, apa yang kita kehendaki maka Allah berikan kepada kita. Itulah surga. Maka mendoakan seluruh yang hadir, mulai dari panitia, pengurus jamaah yang hadir, masyarakat Paibasung yang hadir dan yang mendengarkan, baik yang di masjid ataupun yang di luar masjid, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sabananyo kalau lay lapang
masih ada kaji, tapi diansurlah ya. Insyaallah mudah-mudahan bilo-bilo bertemu balik. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya ke Padang Panjang atau ke Padang kalau normal, maka singgahlah di rumah kami. Maka singgahlah di Masjid Jami Nurul Huda. Silahkan telepon kami. Mungkin ada yang didiskusikan atau mungkin kehausan, mungkin kelaparan, kehabisan ongkos, kami carikan acaranya sudah supaya sampai kamari. Nah gitu. Beko kalau misalnya traga jo ke Islamic Center, insya Allah kan tua di Islamic Center karena ambo diamanahkan pulo di menjadi ketua di Islamic Center. Ya, jadi ambo garin masaji ambo. Ya, ada masaji Pak Tarmi Tahir mantan Menteri Agama, diamanahkan di keluarganya. Pak Ustadz yang menjadi ketuanya. Sebenarnya ambo nanamuah di MUI diminta, di Dewan Masjid diminta, iko itu, nan maja iyo pulo di Bukit Tinggi. Sebenarnya udah takau di ambo. Tapi kalau iko menjadi sarana untuk ke surga, siap termasuk sampailah ke Payu Basuang sampai kemari. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak cukup sampai di sini, kita akan bertemu kembali. Saya buat pantun kemarin di Gunung Melintang, Pangkalan. Ya, buah dukuh, tapi beda redaksinya. Buah dukuh, buah rambutan. Dibeli satu di pasar Payakumbuh. Ya, jangan disia-siakan. Cinto ambo bukan cinto buatan, bagaikan paku laki di papan. Cinto bana bukan jamaah pengurus dosadonan hadir. Insya Allah terima kasih atas perhatian, kemudian fasilitasinya, fasilitator dari yang memfasilitasi, mediator dari yang memediasi, sampailah Allah qadarullah izinkan sampai di sini. Dan insya Allah berjumpa kembali pada waktu yang belum ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa acara dipersilakan. Sallallahu